merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi dan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Memandang wajah-Mu, bertemu muka denganmu. Memandang wajah-Mu, menatap keagungan-Mu.
Bapak Ibu, saudara sekalian, kembali kita akan mendengar suara kebenaran dari firman kebenaran yang benar-benar alkitabiah. Sebab jika kita tidak mengerti kebenaran, maka ibadah kita juga tidak akan diterima oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau kami memiliki Bapa seperti Engkau. Memiliki Tuhan seperti Tuhan Yesus. Biarlah melalui seluruh hidup kami melakukan ibadah yang benar di mata Tuhan. Ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Ibadah yang sejati, ibadah yang logis. Untuk itu, mohon berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, dari zaman ke zaman, kalau kita amati, ada banyak perubahan. Entah itu perubahan budaya, entah itu perubahan teknologi. Apalagi kalau kita mundur sampai di Taman Eden. Hari itu tidak ada teknologi sama sekali. Masih alami semuanya. Masih hutan mungkin ya. Nah, hari itu bagaimana Adam beribadah? Tentu saja tidak online seperti hari ini, kan belum ada teknologi. Tentu saja tidak pakai jas atau batik, hari itu tentu belum ada juga. Tetapi ibadah bisa dilakukan sepanjang zaman dengan berbagai cara. Tetapi tetap harus berkenan bagi Tuhan. Kita sudah melewati masa pandemi. Dahulu sebelum pandemi, jarang sekali yang online. Semuanya onsite. Tapi begitu pandemi, masuk periode pandemi, kita dipaksa untuk menjadi online. Apakah kalau kita mendengar firman secara online itu bukan ibadah? Tentu saja itu juga ibadah. Hari ini ketika pandemi sudah surut, meskipun masih ada sisa-sisanya, kita sekarang ibadahnya hybrid. Ada onsite, ada juga online. Nah, jadi jangan sampai cara-cara itu mempengaruhi bagaimana kita beribadah. Nanti gelombang berikutnya manusia akan semakin masuk ke dalam suatu dunia yang namanya virtual reality. Tentu Bapak Ibu Saudara pernah mendengar ada metaverse, ada macam-macam nanti. Ada gadget yang berupa kacamata. Dengan kacamata kita bisa melihat layar besar. Bahkan bisa masuk ke dunia maya secara 3 dimensi. Bagaimana kita beribadah? Apakah boleh? Nah, kita harus mengerti prinsipnya menurut Alkitab. Jangan menurut pikiran diri sendiri. Ya. Saya perhatikan soalnya ada banyak orang memakai pikirannya sendiri. Kita baca dulu 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-31. Prinsip ini berlaku sampai kapanpun. Saya bacakan ya. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, artinya apapun itu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan, harus kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Jangan untuk kepentingan diri sendiri. Ini prinsip Alkitab. Dan jangan pilih-pilih kegiatan. Termasuk makan, termasuk minum. Ini kata Alkitab loh. Ini pasti harafiah. Bukan figuratif. Makan pun harus benar untuk kemuliaan Tuhan. Jangan memuaskan kedagingan kita. Ya, amin ya saudara ya. Jadi kalau kita mau belajar dengan benar, ya kita harus ikuti Alkitab. 1 Korintus 9 ayat 23. 1 Korintus pasal 9 ayat 23.
segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Rasul Paulus melakukan segala sesuatunya karena apa? Karena Injil. Supaya apa? Supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Bagian apa itu? Apakah harta kekayaan? Bukan tentunya. Bagian keselamatan. Bagian perkenanan Tuhan. Pasti itu yang dimaksud. Nah, jangan terjerumus pada teologi kemakmuran yang menekankan harta dunia, yang menekankan berkat jasmani, atau terjerumus dalam kutub yang satunya lagi. Apapun yang kau lakukan, berbuat dosa juga tidak apa-apa. Nanti Tuhan ampuni. Itu kutub yang lain lagi tuh, hyper grace. Kutub yang lain lagi, kalau kamu sudah Kristen, kamu selamat. Sekali selamat, tetap selamat. Ini semua salah nih, saudara. Ibadah kita kalau salah, ditolak Tuhan. Ada orang yang mencari Tuhan itu ibadah itu untuk mengalami mujizat. Yang dimaksud mujizat, kesembuhan tubuh, kaya raya dan sebagainya. Ditolak Tuhan yang manusia begituan. Mencari Tuhan kok mencari kekayaan. Mencari Tuhan itu mencari pribadinya, mencari kehendaknya. Apa yang harus kulakukan Tuhan sebelum aku menutup mata? Itulah pertanyaan yang benar. Bukan yuk ke gereja yuk supaya tokoku laris. Omset kamu akan 100 kali lipat, kamu akan enteng jodoh, kamu tidak akan pernah masuk rumah sakit. Itu penyelewengan semua itu, ajaran itu. Sehingga banyak jemaat beribadah secara salah. Kalau ibadahnya salah, nggak mungkin diterima oleh Tuhan. Ya, ini kali ini kita harus lebih keras sedikit. 2 Korintus 5 ayat 15. Kristus mati, Tuhan Yesus mati supaya apa? Sebagian mengajarkan supaya manusia selamat, gak usah berbuat apa-apa. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Itu gak ada itu di Alkitab. Di Alkitab itu keselamatan bukan karena perbuatan baik, itu perbuatan baik yang bagaimana? Sebab kalau seseorang perbuatannya jahat di mata Tuhan, pasti itu binasa. Gak ada orang selamat perbuatannya jahat di mata Tuhan. Perbuatannya harus baik di mata Tuhan, bukan kebaikan standar dunia, standarnya Tuhan. Kan begitu. Kenapa Kristus mati? Supaya kamu kaya? Bukan. Supaya kau umur panjang? Bukan. Supaya kamu mengalami mujizat? Bukan. Supaya kau berbahasa roh? Bukan. Kristus mati untuk semua orang, supaya kita hidup tidak untuk diri sendiri, tetapi bagi Tuhan. Meskipun saudara tidak diberi karunia bahasa roh, tapi pasti diberi karunia yang lain. Gunakan itu untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Ibadah yang benar itu apa sih? Ibadah yang logis itu? Oh, jangan pakai logika, Pak. Kok ngomongnya logis? Loh, saudara, Tuhan itu tidak hanya logis, bahkan super logis. Jadi kalau manusia tidak logis, jangan harap mengerti kebenaran Tuhan. Tuhan itu melebihi logika. Minimal kita harus pakai logika untuk mengenal Tuhan. Logika bukan logikanya sendiri, pikirannya sendiri, bukan. Kita harus pakai logika kita untuk mengerti Alkitab. Bagaimana mungkin orang yang tidak punya logika bisa mengerti bahasa Alkitab? Bagaimana mungkin kita bisa bicara benar kalau nggak punya akal budi? Ya kan? Nah, jadi kita itu diciptakan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Amin ya, saudara. Jadi ibadah itu bukan hanya kebaktian di gereja. Banyak orang kalau hari Minggu ke gereja itu ditanya, mau kemana bro? Ibadah. Nah, ini jawabannya benar sih. Tetapi itu cenderung membuat orang salah pikiran. Oh, ibadah itu di gereja. Oh, ibadah itu kalau lagi ikut persekutuan doa. Atau hari-hari tertentu, misalnya hari Sabat saja. Orang yang ibadahnya hanya hari Sabat, itu agamawi namanya. Ibadah itu setiap hari. Segala sesuatu lakukan untuk Tuhan setiap hari, setiap saat.
bukan nunggu hari Sabat atau hari Minggu. Ya. Nah, jadi ibadah yang logis itu adalah ibadah yang seluruh hidup kita. Logis itu maksudnya alkitabiah juga tentunya. Bukan hanya logis tapi tidak alkitabiah. Karena Alkitab itu logis. Coba pikir baik-baik. Apakah Tuhan senang kalau kita ngasih uang ke gereja gitu, tapi hidupnya nggak benar? Senang. Nggak logis kan? Apakah Tuhan suka kalau kita ngusir setan pakai garam, tabur-tabur garam? Nggak logis itu. Kuasa Tuhan tidak memerlukan garam. Untung nggak ada yang tabur-tabur micin. Nggak ada itu di Alkitab. Ada Pak. Itu kuali beracun ditabur garam oleh Elisa atau Elia itu. Lalu menjadi tawar. Itu zaman itu. Emangnya bisa digeneralisasi. Kalau gitu COVID gampang, tabur aja garam. Banyak orang itu ngawur. Saya heran, berani ya ayat-ayat Alkitab dirubah-rubah. Kalau kau sendiri nggak masalah, tapi kau ajak banyak orang untuk melakukan itu, menyesatkan itu. Ada roh Allah dalam diri kita. Lah kok tabur-tabur garam? Setan takut sama garam. Pakai logika. Jangan dipakai logikanya. Karena logika kita yang benar sesuai Alkitab. Enggak cuma pakai logika Pak. Oke, pakai Alkitab kalau gitu. Nggak ada. Usir setan pakai garam itu nggak ada. Usir setan kok pakai garam. Usir setan itu kita hidup kudus, ada roh Allah dalam diri kita. Setan nggak usah diusir juga lari daripada kita. Asal kita hidup benar. Kan begitu harusnya. Ibadah yang benar itu yang berkenan bagi Tuhan. Logis kan? Masa ibadah yang benar memberi uang ke gereja? Nggak logis itu. Memangnya Tuhan butuh uang. Makanya Alkitab itu sangat logis. Persembahkan tubuhmu yang hidup. Persembahkan seluruh hidup kita. Logis kan? Tuhan suka melihat hidup kita. Itu baru benar ibadah. Jangan tergelincir pada proses atau ritual agamawi. Oh, ibadah itu pakai kemenyan, pakai garam, pakai minyak. Nah, itu agamawi itu. Sebab Adam tidak pakai itu. Adam bicara langsung. Hari ini teknologi sudah sedemikian maju. Kita pakai teknologi juga untuk ibadah. Ini contohnya online. Jangan anti teknologi juga, saudara. Makanya kita harus belajar terus, tidak berhenti sampai kita menutup mata. Sebenarnya ibadah itu dari kata Ibrani avoda. Avoda itu artinya kerja. Loh, kerja emangnya ibadah Pak? Bukannya sekuler. Tergantung kerja apa dulu. Kalau kerjanya itu untuk Tuhan, itu ibadah. Kalau kerjanya itu tidak untuk Tuhan, itu bukan ibadah. Arti lain dari avoda adalah service of worship. Menyembah, melayani menyembah. Arti lain lagi, ya ibadah, pelayanan, kebaktian, penyembahan, dan sebagainya. Nah itu, kata itu jangan diartikan lalu jadi agamawi. Ya, jangan kita balik lagi ke zaman Taurat. Begitu ritualnya agamawi banget. Saudara kalau lihat bagaimana bangsa Israel beribadah di di tabernakel, di kemah pertemuan itu sangat agamawi. Hari itu dibenarkan karena memang Tuhan maunya mengajari dari awal. Tapi itu dulu, ya, pakai pernak-pernik, pakai korban darah dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan itu ibadah, itu zaman dulu. Itu sedang mengantarkan kita kepada ibadah yang sebenarnya ketika Tuhan Yesus datang. Nah, makanya jangan berhenti belajar di perjanjian lama. Nanti kau jadi manusia perjanjian lama. Padahal kita diikut sertakan dalam perjanjian baru oleh darah Yesus. Tuhan berkata apa? Inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kan jelas tuh. Inilah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Jelas. Jadi jangan nggak belajar. Jadi pada mulanya ibadah itu bekerja untuk Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Dan sampai sekarang tetap begitu. Cuma bentuknya berbeda. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan teknologi dan sebagainya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan ngotot dengan caranya sendiri. Inilah yang diluruskan oleh Tuhan Yesus ketika bertemu dengan perempuan Samaria itu. Saudara tahu ya, antara Israel dan Samaria itu bermusuhan di zamannya Tuhan Yesus. Mengapa? Kalau kita mundur ke belakang, maka kita tahu sebabnya. Sebab setelah Salomo, kerajaan Israel pecah menjadi dua. Satu ke utara, 10 suku ke utara membentuk kerajaan di utara dengan nama kerajaan Israel. 2 suku ke selatan, suku Yehuda dan Benyamin ke selatan, membentuk kerajaan yang namanya kerajaan Yehuda. Jadi rupanya sudah pecah dan perang terus, perang saudara terus. 80 tahun perang terus, 50 tahun damai, 80 tahun berikutnya lagi perang damai, enggak karuan, perang saudara terus. Lagi pula di kerajaan utara, ketika diserang oleh Asyur, ditaklukkan oleh Asyur, ibu kotanya Samaria. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mendengar kata Samaria, itu ibu kotanya kerajaan di utara. Diserang habis, semua orang-orang Israelnya dibawa ke Asyur dan tidak pernah kembali. Yang ada di utara adalah bangsa-bangsa asing menempati kerajaan di utara. Nah, sejak hari itu, maka di samping itu terjadi kawin campur juga. Maka yang di selatan, yang pusatnya Yerusalem, ibadah pusatnya di Yerusalem, bermusuhan dengan Samaria. Nah, ketika zamannya Tuhan Yesus juga masih bermusuhan. Jadi kalau Israel bertemu orang Samaria, dari jauh dia akan menghindar. Udah. Tetapi Tuhan bicara dengan perempuan Samaria. Dikritik banyak orang. Ini kata Rabi ini bagaimana sih? Bicara sama orang berdosa, bergaul sama orang berdosa, sama orang Samaria. Gitu. Tapi Tuhan Yesus ingin mengoreksi sikapnya manusia-manusia ini. Ya, di zamannya Tuhan Yesus ada 2 pusat ibadah. Yang pertama di Bait Allah di Yerusalem, yang kedua di Gunung Gerizim. Ya, untuk orang Samaria adanya di Gunung Gerizim. Nah, Tuhan berkata begini, nanti akan ada saatnya orang menyembah bukan di Yerusalem, bukan begitu, tapi juga bukan di Gunung Gerizim seperti kamu Samaria, bukan, tapi dalam roh dan kebenaran. Logis nggak, saudara? Sangat logis. Masa ibadah di Yerusalem? Kalau ibadah di Yerusalem lalu orang Indonesia, orang lain-lain bagaimana? Harus jual rumah, jual sawah, uangnya untuk pergi ke Yerusalem. Sampai Yerusalem juga nggak boleh masuk ke Bait Allah kalau masih ada. Masuk akal nggak itu? Nggak mungkin, Tuhan tidak begitu. Makanya faktanya tidak demikian. Nggak perlu ke Yerusalem. Kalau ada uang mau ke sana, mau lihat-lihat, boleh. Tapi tidak wajib. Tidak ada wajibnya. Oh, kalau berdoa di Yerusalem lebih didengar Tuhan? Tidak. Itu ciri-ciri agamawi. Makanya Tuhan berkata, menyembah Dia harus dalam roh dan kebenaran. Apa artinya? Artinya tidak di Yerusalem, tidak di Gunung Gerizim. Artinya kalau berdoa tidak usah menghadap Yerusalem atau menghadap Gunung Gerizim. Artinya kamu bisa berdoa di sembarang tempat dimanapun, kapanpun, dan harus dalam seluruh hidup. Bukan hanya waktu di gereja jadi orang baik, di luar gereja kejam. Waduh, tidak jujur. Soal uang tidak jujur. Berani sama atasan. Nggak sopan. Sama sesama mendominasi. Wah, nggak punya etika. Ini banyak yang begini. Merasa beribadah, tapi sebenarnya hidupnya tidak beribadah. Makanya ibadah yang logis itu yang menyenangkan Tuhan. Itu sangat logis. Untuk apa ibadah
persembahan berbagai macam buah sulung dan sebagainya, tapi tidak menyenangkan Tuhan hidupnya. Logis nggak itu? Tidak. Ini kita tidak bicara soal logika manusia biasa loh. Logika Alkitab. Logika kebenaran. Jadi bukan logika rasio kita, bukan. Rasio kebenaran. Ya, ada amin ya semua ya. Jadi kalau kita melihat ibadah yang logis itu, ya pasti kepada Tuhan yang benar, masa kepada yang lain. Saya kadang-kadang bingung melihat Salomo yang dikatakan begitu hebat hikmatnya. Tapi di akhir hayatnya, di masa tuanya, hikmatnya mana? Kok ia malah beribadah sama dewa-dewa dari istri-istrinya yang kafir itu? Baal, Asitoret, Asyera, Moloch, semua diborong sama Salomo di hari tuanya. Jadi itu tidak logis sama sekali itu. Masa ibadah sama patung-patung? Ibadah yang benar ya sama Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Kan demikian. Ya. Ibadah yang benar tidak tergantung lokasi dong. Logis nggak? Tergantung lokasi. Hanya di Yerusalem Tuhan mendengar. Kalau di rumah nggak didengar. Nggak logis bukan? Dan memang nggak benar itu. Nggak alkitabiah. Jadi saudara itu jangan pernah anti terhadap rasio atau logika. Tuhan mau kita punya logika yang benar. Bukan logika kemauan kita sendiri, pikiran kita sendiri. Bukan. Gunakan logikamu. Ya. Enggak alkitabiah itu. Kita baca Alkitabnya. Kita baca firman Tuhan. Banyak orang nggak baca Alkitab sih. Ya. Tuhan Yesus berkata begini. Jangan keraskan hatimu ya kalau belajar itu. Kosongkan, rendah hati. Tuhan berkata begini, marilah belajar kepadaku. Hai yang kamu letih lesu berbeban berat. Ya, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kelegaan di situ adalah kesegaran, istirahat, relaksasi. Jiwa manusia itu letih lesu berbeban berat. Ibadah pun berbeban berat. Dibebani oleh persembahan berbagai macam. Sehingga ada orang tertentu yang karena tidak punya uang, dia tidak berani ke gereja. Cerita sama saya nggak berani ke gereja, Pak. Kenapa? Ditagih persepuluhan. Padahal saya nggak punya uang loh, Pak. Gimana saya bayar persepuluhan? Duh, ini persepuluhan apa pajak nih? Aduh, ini preman namanya. Persepuluhan itu 10% dari yang ada. Kok nggak ada pun ditagih pakai catatan lagi. Kayak tukang tagih aja, debt collector. Bertobat kau. Ya, jemaat-jemaat yang mampu dukung pekerjaan Tuhan. Yang nggak mampu, gereja yang harus dukung hidupnya. Tapi harus benar hidupnya. Jangan, saya nggak pernah ke gereja Pak, tolong dong bantu. Minta bantuan apa? Minta apa ini? Perintah-perintah. Banyak orang tuh nggak benar loh. Ya. Yang pertama, yang paling penting tuh begini. Tuhan Yesus berkata begini. Lukas 14 ayat 33. Barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Kalau orang masih memiliki diri gitu ya, saudara perhatikan sekeliling saudara sendiri. Ada orang yang punya harga diri gitu ya, sombong, gengsi, merasa benar, orang lain salah, mendominasi. Itu cirinya, tidak melepaskan segala miliknya, sombong gitu. Waduh, nanti lama-lama dia berani bicara tidak etis, menyerang orang. Lama-lama dia tidak punya etika. Lama-lama rusak karakternya. Tidak bisa bersyukur. Banyak musuhnya. Kan begitu ya. Rasul Paulus mencatat, dicatat baik-baik. Roma 12 ayat 1-2. Roma 12 ayat 1-2. Ini sering saya kutip karena sangat penting. Saya bacakan ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kita harus persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Tapi tidak sembarang hidup, masih koma itu. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah.
itu adalah ibadahmu yang sejati dalam teks bahasa Indonesia. Dalam teks asli Alkitab, kata sejati di situ itu dipakai kata logikos. Logikos. Roma 12 ayat 1. Ya. Ibadah yang sejati bahasa Indonesianya. Tapi teks ini adalah dipakai kata logikos. Logikos. Saudara kalau mendengar kata logikos, logik, artinya apa itu? Ini kalau artinya diterjemahkan true. Itulah ibadahmu yang benar. True. True atau proper, sama. Ya. Apalagi? Itulah ibadahmu yang acceptable. Yang bisa diterima. Untuk apa kau kasih uang dalam bentuk persepuluhan, janji iman, buah sulung? Nggak ada gunanya semua itu. Kalau tidak hidup kudus. Ibadah yang acceptable, yang diterima Tuhan itu yang mempersembahkan seluruh hidup kita. Bukan yang ngasih persembahan. Udah ngasih persembahan minta dibalikin lagi. Mau ngasih apa mau apa? Mau dagang. Nah, ini artinya adalah logis. Ya. Logikos itu logis, dapat diterima, benar, ibadah yang benar. Itu maksudnya. Ya. Atau genuine. Yang sejati. Yang sejati, ya. Nah, jadi mulai sekarang kita harus mengerti ibadah yang benar itu yang hidup kudus. Hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Itulah ibadah yang benar. Bentuk nyatanya bisa berbagai macam. Tidak hanya di gereja, apapun bentuknya. Ya. Nah, kita lanjutkan dulu ayat keduanya ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Logis nggak? Sangat logis. Kalau kamu seperti dunia ini, lalu apa bedanya dengan orang dunia? Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Akal budi kita harus dibaharui. Makanya jangan anti terhadap logika. Dipakai kata itu, pembaharuan akal budi. Rasionya jangan pakai rasio orang dunia, diganti rasionya Tuhan. Ya, logikanya Tuhan, akal budinya Tuhan. Kenapa? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Sehingga kita bisa tahu ini kehendak Allah nih. Gitu. Apa yang baik, yang berkenan atau yang menyenangkan Allah, dan yang sempurna. Itulah ibadah yang sangat logis. Jangan diganti dengan ritual, berbagai persembahan, bentuknya uang, janji iman, dan sebagainya. Itu semua boleh. Tetapi ibadah yang intinya adalah ini, bukan uangnya yang ditekankan. Amin ya saudara. Nah kalau enggak ya untuk apa saudara belajar kalau nggak mau ikuti Alkitab. Coba saudara baca sendiri nanti Roma 12 ayat 1 sampai 2. Artinya apa kalau bukan begini? Apakah ada arti lain? Nggak ada. Jangan kalau di gereja itu ditekankan persembahan melulu dari dulu. Udah begitu jemaatnya nggak mengerti-mengerti sampai hari ini. Yang ditekankan tuh kebenaran. Ya. Jangan sampai ada jemaat yang ketakutan ke gereja gara-gara nggak punya uang untuk bayar persepuluhan. Itu salah bener itu. Sangat salah maksud saya. Orang takut ke gereja nggak bayar persepuluhan, nggak punya duit. Nggak punya duit ya nggak ada. Nggak ada. Bisa matematika nggak, saudara? 1/10 kali nggak punya, 0. Berapa? Ya 0. Kok ditagih terus? Waduh, saya sedih dengarnya. Tapi itu bukan 1-2 orang loh. Banyak loh yang ke saya. Dia bilang, aduh ibu, tetaplah ke gereja.
Tapi saya nggak punya uang. Ya nggak apa-apa. Oh. Siapa sih yang mesti minta? Nanti kalau ditagih gimana Pak? Ya hindari yang nagih-nagih gitu kalau gitu. Oh, kayak debt collector aja lama-lama. Aduh. Saya pernah mendengar ya, seseorang khotbah ya. Itu saya catatin loh itu. Jemaat saya, siapa yang belum bayar. Loh, ini debt collector apa pengkhotbah ini? Bahkan saya umumkan di gereja biar dia malu. Loh, nggak salah nih. Waduh, saya sampai bingung ada orang seperti ini. Coba kita belajar dari kitab Roma 12 ayat 1 sampai 2 ini. Setiap kita harus berubah. Persembahan yang benar itu hidup kita seluruhnya persembahkan kepada Tuhan. Ya, amin ya saudara. Jangan pakai logika, tapi logikanya sendiri, nggak pakai Alkitab. Sebenarnya semua kita itu sudah ditebus Tuhan. Maka kita berhutang supaya jangan lagi hidup menurut roh daging, tapi menurut roh. Kan begitu. Jadi ibadah yang logikos tadi itu, yang benar, yang dapat diterima, yang logis, yang genuine, sejati, itu adalah yang seperti apa? Yang pasti bukan agamawi. Taurat bukan. Syariat Taurat bukan. Injil kasih karunia. Injil kasih karunia ini pasti bukan kumpulan peraturan. Kalau Taurat kan kumpulan peraturan. Bukan itu yang dimaksud Tuhan. Tapi kita harus cerdas, pembaharuan akal budi. Yaitu Injil kasih karunia. Mengenakan pikiran perasaan Tuhan. Itu sebenarnya mengenakan cara Tuhan berpikir dan berperasaan. Ya. Jadi bukan kehendak kita yang ditekankan, kehendak Tuhan yang ditekankan. Itulah ibadah yang logis. Masa ibadah yang logis malah diri sendiri yang ditekankan? Justru ibadah yang logis itu Tuhan tujuannya. Ya. Jadi teosentris bukan egosentris. Devosi bukan mengambil manfaat dari Tuhan. Batiniah sifatnya, bukan lahiriah. Ya. Itu ibadah yang logis itu begitu. Persembahan yang benar itu seluruh hidup kita. Bukan hanya persepuluhan dan berbagai macam persembahan, korban bakaran dan sebagainya. Itu nggak penting. Di Perjanjian Baru dijelaskan meskipun tubuhmu dibakar sekalipun, tapi kalau kamu tidak punya kasih, percuma. Meskipun kamu bisa bahasa malaikat, percuma. Kan begitu. Ibadah yang logis itu Tuhan menginginkan kita menjadi anak-anak Bapa di surga. Dimanapun, kapanpun, dalam segala hal. Kan begitu. Jadi jangan pakai pikiran sendiri. Pikiran kita atau logika kita harus ditundukkan pada kebenaran Alkitab. Ya. Amin ya, saudara. Jadi begini. Sebelum kita menutup mata, selama kita hidup, inilah yang harus menjadi ibadah. Bukan hanya waktu-waktu tertentu saja, secara kontinu kita ibadah terus. Baik aku makan, minum, apapun lakukan untuk Tuhan. Baik aku bicara, baik aku menikah, bekerja, melayani Tuhan di gereja, semua lakukan untuk Tuhan. Bukan untuk diri sendiri. Memangnya ada Pak yang melakukan untuk diri sendiri? Banyak. Lihat saja muaranya di mana. Kalau muaranya diri sendiri, nah itu dia. Ajaran itu yang benar itu fokusnya Tuhan, bukan manusia. Teosentris, ya. Jadi kalau manusia tiba-tiba diajarin begini, kamu nggak usah berbuat baik. Loh, nggak usah berbuat baik, merusak akhlak manusia ini namanya. Suruh menjadi pasif. Jahat sih enggak sih, pasif. Tapi itu jahat di mata Tuhan. Kau harus lakukan bagianmu. Nggak boleh pasif. Orang yang diam saja itu jahat di mata Tuhan. Padahal ia bisa melakukan yang baik. Karena
yang terutama intinya hukum itu, dari segala hukum itu ini. Kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama. Jadi tidak mungkin pasif. Pasti proaktif. Melakukan kehendak Tuhan itu nyata dalam setiap perbuatan. Mestinya begitu. Ya. Jadi sebelum kita menutup mata, ingat, apapun yang kita lakukan, silakan dibuat daftarnya. Selama ini kita apa saja lakukan untuk Tuhan. Saya suka di internet posting, Pak, lakukan untuk Tuhan. Banyak orang posting di internet malah menyerang Tuhan. Meninggikan diri sendiri. Tadi pagi ada yang tanya saya, Pak, boleh nggak Pak saya posting pekerjaan Tuhan? Oh ya boleh. Ya tapi saya dikatain orang, saya mencari nama, mau nampang. Loh, apa kata orang jangan didengar. Yang penting apa kata Tuhan. Karena bisa saja seseorang kelihatan tipis antara untuk diri sendiri atau untuk Tuhan. Biar Tuhan saja hakimnya. Jalankan terus saja, saya bilang. Asal hati kita tulus. Asal kita benar-benar melakukannya untuk Tuhan. Kan begitu. Jadi jangan sampai kita ada daftar yang kita lakukan selama ini yang belum berkenan bagi Tuhan. Yang belum berkenan ya kita harus hapus. Yang ini nggak usah lagi, ini nggak usah lagi. Nah, kan begitu ya. Suatu hari kita pasti sampai, saudara, di sini. Menutup mata. Kalau kita menutup mata, pertanyaannya kita kemana? Apakah kita pulang ke rumah Bapa, ataukah tertinggal di Hades yang jadi lautan api, yang jadi neraka nanti? Itu tergantung dari bagaimana kita hidup hari ini. Apakah ibadah atau bukan? Ya, saudara ya. Kita sudah sering sekali mendengar manusia jatuh dalam dosa. Karena tidak konstan ibadahnya. Ibadahnya cuma hari Minggu. Kalau kita ibadah setiap saat, nggak mungkin kita jatuh dalam dosa. Tidak mungkin. Manusia jatuh dalam dosa itu karena dia tidak beribadah. Hari itu, saat itu, jam itu. Dia lupa bahwa hidupnya adalah ibadah. Banyak orang itu begini loh, mau sih ibadah. Tapi dalam setiap harinya, ia mendapatkan godaan. Uang, kekuasaan, popularitas, jabatan, godaan seks yang tidak benar, dan lain-lain. Ya memang itulah pertandingannya. Setiap kita ikut atau wajib ikut perlombaan yang diwajibkan. Menang atau kalah. Taruhannya, hidup ini cuma satu. Taruhannya cuma satu, saudara. Apakah saudara mengasihi Tuhan atau tidak? Sebab kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan pulang nanti ke rumah Bapa. Amin ya saudara ya. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saudara, kerinduannya di mana? Mestinya setiap kita rindu, suatu hari nanti kalau kita menutup mata, aku didapati berkenan. Aku bisa menghadap Tuhan. Alangkah mengerikannya seseorang yang sudah dekat kematiannya, tapi dia tidak mengenal Tuhan. Atau dia sudah berkhianat terhadap Tuhan selama ini. Mari saudara, kita bertobat sekali lagi. Mari kita beribadah dalam seluruh hidup kita. Ya. Sehingga kita bisa berani dengan yakin mengatakan, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku,
dapat ku memandang wajah-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali kita masih bisa mendengar suara kebenaran. Tapi kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang. Mari kita berubah. Sekarang juga, saudara. Ya, amin ya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran yang sudah kami dengar. Ampuni segala ketidaktepatan kami selama ini. Ke depan kami mau belajar sungguh-sungguh melakukan firman, sehingga kami mengalami perubahan. Perubahan akal budi menurut Tuhan. Terima kasih Bapa. Mohon berkati setiap tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Dan juga setiap kami. Kami sambut segala berkat. Berkat jasmani, berkat rohani. Turun dari surga. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saya tepuk tangannya bisa lebih luar biasa lagi malam hari ini buat Allah kita. Jadi, hit it. Thank you, Mike. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Mari nyatakan bersama-sama, Kau ada di dalam hidupku. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau berikan ku kekuatan-Mu. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Boleh sama-sama kita mengangkat tangan buat Allah kita. Come on. Are you ready? Sing it loud. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ooh, oh, yeah, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, harapanku. dan kehidupan. Kau beri kekuatan, Sudah haleluya. haleluya. Kaulah sukacita,
kita. Sekarang, terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.